Bahaya memang keakuan diri itu. Jadi hakikat niat tadi menyatakan kalau nyata Allah. Ya kan. Kalaupun tadi itu sikap batin ya. Kalau masalah fikih tadi usuli ya silakan, itu diatur gitu. Sehingga ada rukun takbir itu kan, qasad, ta'aruf, ta'yin itu. Selama ini ada kayak gitu. Salat mau menyatakan kalau nyata Allah. Sehingga ketika kita bertakbir itu, kalau mau menyatakan Allah itu nyata, sikap batin, maka tidak ada lagi diri kita di situ. Kalau kita kembangkan pembahasannya, itulah perbedaan PD dengan PT. Apa itu? PD itu percaya diri. Kalau PT itu percaya Tuhan. Kita ini kadang-kadang kan gini, merasa percaya diri kalau punya jabatan. Dengan jabatan itu dia pede. Kena harta, karena dia orang ganteng, ya kan? Karena dia pakai baju baru, baju mahal pula itu. Pakai jam ya yang harga 11 miliar itu. Itu namanya percaya diri. Karena faktor X. Begitu yang kita sebutkan tadi hilang, ya nggak megang jabatan lagi, nggak pede lagi dia gabung-gabung. Orang yang kayak gini nih pun nanti mau mati pun payah matinya, karena selama ini ada yang dianggarkannya dan dia berlindung pada yang dianggarkan itu. Hati-hati itu. Jadi yang bagus itu PD lah, PT. Percaya Tuhan gitu kan. Itu pelajarannya. Di waktu bertakbir itu kita betul-betul mau menyatakan kalau Allah itu nyata. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan hati batin, rohaniah kita. Allah. Kawan-kawan nanti mungkin besok subuh atau kapan memulainya, itu sangat terasa sekali ada kenikmatan di situ. Nyata Allah. Nah itulah yang pernah saya katakan di majelis kita ini. Ketika Nabi Allah Adam membuka mata, berbicara, dia katakan Allahu Akbar. Apa yang dia lihat Nabi Allah Adam? Dilihatnya Allah di dirinya. Iya kan? Nah kadang-kadang kita nggak bisa bertahan di nomor satu ini kan. Awalnya Salifadullah Zuhri arba rakaatin ma'muman. Udah mau menyatakan kalau Allah itu Allah. Belum duduk, pikiran tahu udah kemana-mana gitu. Setidaknya dia melihat dirinya. Tak dilihat di situ bahwa dirinya inilah nyatanya Allah. Itulah hakikat niat itu. Ya, tapi ini berlaku untuk diri. Itu yang pertama. Jadi siapa yang nyata di dalam sholat itu kalau begitu? Nyata Allah. Karena memang terkait dengan sholat nggak ada sumbangan dari yang lain. Gerakan-gerakan sholat itu kan bukan dibuat Allah melalui ahli senam, iya kan, bukan.
Dan itu kalau kita selusuri lagi cukup dalam, rukun 13 itu. Pertanyaannya, kapan Allah mengajari Muhammad mengangkat tangan itu dari bawah ke atas? Gimana caranya Allah mengajarkan itu kepada Nabi? Apa orang itu jumpa langsung? Dipraktikkan Allah di muka Muhammad. Coba, kita ini udah lama sholat ini kan, tapi kita nggak pernah sontak tentang itu. Kenapa ruku harus begitu? Bangkit harus begitu? Maksud saya, kapan Allah mengajarkan itu kepada Nabi? Iya kan? Apa mereka itu tatap muka langsung? Ya misalnya saya guru karate, kawan-kawan misalnya anggotanya, ya kan, ayo tangannya gini, saya bilang gitu kan, arti kan tetap langsung. Jadi kalau gerakan rukun sembahyang itu, bagaimana cara Allah mengajarkannya kepada Nabi? Coba dipikirin dulu itu. Kan itu kan Allah langsung itu kan, melalui Nabi kan. Sampai-sampai ada hadis Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi kalau ditanya jumpa kita sama Nabi, ya Rasulullah, cara salat ini dapat kau dari mana? Kira-kira apa jawab Nabi itu? Ya kapan kalian jumpa? Aku bilang lah. Dari malaikat. Hah? Dari malaikat. Kok perantara? Berarti 2 kali kerja nanti. Saya kan pernah mempraktekkan itu kan. Tapi kawan-kawan melatih atau tidak aku nggak tahu. Kulangi lagi balik. Lagi pun kakiku sakit. Ya kan? Nah ini kan yang berdiri sifat 7. Coba latihan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu diri kita yang 7 itu. Jangan tengok ini. Itulah makna tadi. Hakikatnya itu menyatakan kalau Allah yang nyata kudrat, iradat itu ini dia kudrat, iradat itu. Ilmu, hayat sama basar itu ini. Jadi kalau mau melihat Allah, melihat sifat Allah, nggak usah pola ini. Memang inilah dia. Paham? Takbir. Si 7 itu yang bekerja ini. Allahu Akbar. Si 7 itu juga. Begitu kita taruh tangan, kudrat, iradat, ilmu. Dia yang 7 itu. Ketika kita nanti membaca pun yang 7 itu juga. Coba kawan-kawan pandang yang 7 itu berbuat. Ada yang bisa begitu, alhamdulillah. Tapi saya yakin pasti bisa. Kalau sudah pernah dicoba. Mau kita sujud. Nah ini kan bekerja si kudrat iradat itu. Latihannya dibaca. Kudrat iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Baca. Ya kan? Yang membaca itu pun si 7 itu. Bangkit, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, coba di apa namanya? Ditunaikan itu, dilatih. Supaya nampak betul, jelas betul yang berbuat itu diri kita yang itu. Coba apa pendapat kawan-kawan tentang itu? Silakanlah. Kalau pertanyaan di awal tadi kan sudah dibilang Nabi Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang dibuat Nabi itu
yang bertakbir gitu itu. Ya, itu Allah yang berbuat. Kalau begitu kita yang sembahyang itu yang berbuat, mengangkat tangan begitu, rukuk begitu, perbuatan siapa itu? Kalau bisa, kalau begitu nampak nggak perbuatan dia itu? Perbuatan Allah itu. Yang berbuat itu Allah kan? Nah, saksikanlah kalau yang sholat itu kita baik bacaan, perbuatan, itulah perbuatan Allah langsung yang bisa kita rasakan di diri. Sebenarnya tidak hanya di situ, kita kembangkan dalam posisi seperti apapun kita hidup ini, itu memang perbuatan Allah. Jadi kalau kita sholat itu nggak nyatanya Allah, tak usah disembah. Udah nyata dia baru. Sama dengan bersahadat, udah nampak dia baru disadatin. Kira-kira di nomor 1 ini lepas nggak kita ini selamanya ini? Kenapa pula diam-diam kita? Nah, artinya jemaah dimuliakan oleh Allah, saya mau ketika kita bangun tidur itu pun itu juga niatnya. Kalau hidup ini bangun tuh, ini nyata dia nih. Jadi kita kembangkan. Jadi jangan asal bangun aja. Jadi hakikat niat itu mau menyatakan kalau Allah Ta'ala itu nyata. Kalau itu dibiasakan nanti, ya, dengan tekun dan serius, insya Allah waktu kita mau sakaratul maut itu, itulah dia. Enak dia keluar. Karena sudah beralamat. Ini mau dilepas, sudah mau kemana tak tahu, alamat dituju. Gawat. Itu pekerjaan ya, pekerjaan hati di dalam sholat, yaitu niat qasad. Kemudian pekerjaan hati lagi yang kedua, hukum qalbi yang kedua adalah ta'aruf. Maksudnya apa itu?